Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel seputar ternak. Oke, kali ini saya hanya akan membahas ya tentang seputar probiotik herbal. Ini bikin sendiri ya, dan ya beberapa fungsinya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, mungkin teman-teman di seputar ternak, penonton setia ternak ini bisa googling di Google ya, bisa googling manfaatnya apa aja, sama atau mungkin di YouTube banyak juga kok yang udah mereview ini. Nah, untuk bahan-bahannya apa aja ya, pasti herbal ya, ada kunyit, temulawak, temu ireng ya, dan lain-lain lah, ada daun kelor dan lain-lain. Terus kita fermentasi ya, kita kasih tambahan asam amino yang fungsinya untuk menambah proteinnya. Nah, ini cukup mudah dan murah sebenarnya. Mungkin teman-teman bisa lihat di Google, di googling atau di mbah Google, banyak kok yang tutorial cara bikin seperti ini. Atau kalau ribet bikin, bisa beli di toko online banyak, di teman-teman di komunitas ternak di Facebook juga banyak yang bikin. Saya juga bikin ya, jual juga kalau ada yang mau beli. Nah, tapi saya nggak di sini bukan mau menawarkan penjualan ya. Ini sekedar sharing aja tentang probiotik herbal khususnya. Nah, fungsinya diantaranya ya pencernaan lah, melancarkan pencernaan, memaksimalkan metabolisme di tubuh ternak. Nanti kualitas daging juga jauh lebih bagus karena penyerapan nutrisi di ransum pakan itu lebih maksimal gitu. Kalau wah apa iya, silahkan dibuktikan sendiri. Kalau saya udah membuktikan, udah lama ya, cukup bagus lah, saya cukup puas gitu. Mas, apa mendingan pakai produk ini? Sama aja ya, semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing di setiap produk, tapi intinya bagus kok gitu. Adapun fungsi lain probiotik herbal ini adalah misalkan di indukan itu produksi telur itu jauh lebih bagus ya, daripada tidak pakai gitu. Daya tetas juga semakin bagus, semakin tinggi. Nanti di kematian atau mortalitas DOC, DOE, DOD itu lebih sedikit gitu dibandingkan tidak pakai. Tapi juga tidak terlepas dari cara pemeliharaan ya, misalkan dari sistem brooding juga harus bagus ya, harus maksimal gitu. Jangan sampai mengandalkan probiotik aja tanpa mempertimbangkan di sistem brooding kita itu. Terus di telur sendiri yang saya alami cukup agak besar ya, cenderung lebih besar dibandingkan yang tidak pakai gitu. Kadang kalau telur terlalu kecil, di entok sendiri terlalu kecil itu nanti jadinya DOE kecil juga gitu. Pertumbuhannya kurang mantep lah gitu, kalau menurut saya gitu. Ya silahkan buat teman-teman yang pengen mengaplikasikan, yang bagi yang belum ya. Kalau bagi yang udah pasti udah tahu manfaatnya seperti apa, udah merasakan gitu ya. Tapi jangan nyoba baru sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, wah kok masih sama, enggak lah ya.
ada step by step di situ ya. Di samping itu juga kembali lagi sistem pemeliharaan juga harus maksimal. Terus wah, udah pakai probiotik herbal kita pakainya asal-asalan jangan ya. Bukan berarti harus pakan pabrik terus, enggak sih ya, kita campur sendiri nggak apa-apa, tapi ya harus dilihat nutrisi pakannya juga. Sebagus apapun probiotik herbal, kalau pakan kita itu asal-asalan ya sama aja. Pertumbuhan juga kurang bagus, produktivitas telur juga kurang bagus, daya tetas juga kurang bagus, kualitas daging kurang bagus. Itu yang saya alami gitu. Ini umur campur-campur ya. Ini ada yang ya maksimal sekitar 2 minggu lah, 10 hari sampai 14 harian ini ya. Kalau ada yang 2 minggu lebih ya sedikit banget, paling rata-rata 2 minggu seperti ini, rata-rata 2 mingguan tuh. Ini yang kita akan aplikasikan pakai probiotik ya, jamu herbal lah, tapi kita bikin namanya probiotik herbal ya. Ada campuran herbalnya, ada asam amino ya, bakteri-bakteri baik yang sering dipakai juga sama teman-teman. Ada juga yang bikin sendiri, yang dijual juga banyak sih di pasaran, tapi kita bikin sendiri ya. Kadang juga kalau ada teman-teman yang butuh ya kita jual, cuman ya standarnya peternak lah. Karena kita peternak nggak tega kalau mau dikasih harga tinggi-tinggi ya. Kalau ada yang mau bikin sendiri silahkan. Untuk tutorial caranya ya emang belum saya upload di YouTube ya. Atau yang mungkin mau japri bisa nanti di saya kasih nomor saya di deskripsi, insyaallah. Ini probiotiknya yang saya bikin, jamu herbalnya ya. Nah ini dia pemakaiannya ya sedikit lah, kisaran 10 mili untuk 1 liternya, atau kalau pakai tutup ya 2-3 tutup untuk 1 liternya. Lumayan ngirit lah ya, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Alhamdulillah kematian kecil banget ya. Kemarin ada kematian 3 ekor karena ini kata kemarin yang ngasih makan teman saya, kan kebetulan saya tinggal ke Purworejo kemarin. Ini masuk, ini ayam-ayam ini masuk ke dalam, dipatokin. Jadi mati 3 ekor, terus sekarang ditutup pakai beginian, nggak masuk. Ini ayam lepas dari kandang yang sebelah ini nih. Cara pakai ini jamu herbalnya atau probiotik herbalnya, ini saya pakai galon kecil, lupa saya ukuran 2 liter atau 3 liter ini. Nah ini kita kasih sedikit saja ya, sekira-kira aja. Kita kocok dulu biar larut, campur homogen. Nah ini kita kasih kira-kira aja, atau dia kalau kelebihan dikit juga akan overdosis kok. Nah sedikit ya. Oke, cukup dikira-kira aja.
Nah, setelah itu kita bisa kasih ke entok kita ya. Oke, sekarang kita kasih. Nah, minumnya tahap ini salah satu contoh aja. Kalau yang lain sih udah dikasih semua ya, airnya masih banyak. Ini DOC saya, DOC Bangkok. Kemarin beberapa hari yang lalu netas 14 butir. Dari 14 butir yang diram jadi 100% netas. Alhamdulillah. Nah, lumayan sehat-sehat, bisa dikatakan sehat banget. Mungkin teman-teman yang lain yang penonton di seputar ternak ingin mengaplikasikan bisa. Sekarang banyak yang jual kok probiotik herbal mungkin di toko online atau di grup-grup ternak juga banyak yang jual, banyak yang bikin, atau mau bikin sendiri juga bisa. Banyak di tutorial di YouTube ataupun di Google ya, bisa di googling itu, banyak kok yang bikin tutorial seperti itu. Untuk formulanya bisa diaplikasikan tergantung kebutuhan ya. Ada yang digunakan untuk petelur, untuk pedaging, kadang beda-beda ininya, formulasinya dengan campuran yang berbeda-beda. Kalau ini saya bikin sederhana ya, bisa untuk semuanya lah. Cuman enggak saya bikin yang khusus untuk pedaging ataupun khusus petelur, karena saya masih fungsikan untuk semuanya. Oke teman-teman di penonton setia seputar ternak, itu tadi sedikit ulasan ya, walaupun belum maksimal semuanya tentang probiotik herbal. Sedikit ulasan tentang apa itu probiotik herbal, fungsi dan cara pemakaiannya. Kawan-kawan bisa komen di kolom komentar tentang apa aja yang harus saya review, atau bagaimana Mas ini kurang jelas atau bagaimana, monggo silahkan, nanti kita akan jadwalkan lagi untuk bikin video berikutnya. Atau Mas tolong review ini, review itu. Insya Allah kalau memang saya bisa, saya akan bikinkan videonya. Oke, untuk kawan-kawan peternak semuanya, walau mau pemula, mau yang sudah lama, senior, tetap semangat. Oke kawan-kawan, itu aja video dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Beternak itu menguntungkan, beternak itu menyenangkan. Walik, beternak itu menyenangkan, beternak itu menguntungkan, insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.